تعالى من درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم الفاتحة إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالاتنا ولمن حق علينا ولمن جاهد في سبيلك وفي سبيل رسولك ولمن أنفق ماله وعلمه وله علينا وفي هذا المجلس ولنخص خصوصا ولمن دفن في هذه البكة. الله تعالى يتغشانا ويتغشاه من الرحمة والمغفرة ويرزقنا السلام الصحة والعافية بدوام الاستقامة السهلة والنجاح والربح وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita dari waktu ke waktu senantiasa ditambahkan kemuliaan oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kembali kita tunaikan tugas suci kita selaku umat Islam, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu, perkumpulan yang amat sangat dicinta oleh baginda Rasul. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan dengan kegiatan kita hari ini, hari yang lewat dan insya Allah hari-hari yang akan datang, Allah tetapkan istiqomah dalam tunduk kepada Allah. Allah berikan lestari semangat kita untuk tetap menyembah Allah, sehingga pada saat nanti Allah sampaikan ketentuannya kepada kita, kembali irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu adalah kalimat perintah dari Allah yang begitu menantikan dan sangat kita dambakan, ya. Perjumpaan antara makhluk dengan sang Khalik penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah nyatakan perjumpaan tersebut perjumpaan yang radiyah mardiyah, rindu satu sama lain, rindu. Allah senang, kita juga senang kembali kepada Allah. Kita bersuka cita, Allah pun girang bertemu dengan kita. Begitu barangkali yang disampaikan oleh Rasul, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah.
Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang senang ketika memiliki keinginan untuk berjumpa dengan Allah, Allah pasti juga senang dengan perjumpaan itu. Kalau ada hamba Allah yang gak kepengen ketemu Allah, gak sudi melihat Allah, kembali kepada Allah, Allah juga sungkan. Begitu kurang lebih. Mudah-mudahan nanti kembalinya kita, sakratul maut kita diberikan ringan oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ringannya kita mengucapkan la ilaha illallah karena sebab di hari-hari kita yang terus tunduk kepada Allah, terus ibadah kepada Allah. Kalau ada orang yang terus menerus mengucapin la ilaha illallah, diapalin aja biar gampang, tapi begitu datang waktu sholat dia nggak sholat, datang Ramadan dia nggak puasa, duitnya banyak dia nggak zakat, bertetangga sama masjid nggak mau makmurin masjid. Yang kayak begini sulit untuk Allah berikan kalimat la ilaha illallah terucap pada lisannya. Minta sama Allah mudah-mudahan istiqamah kita terus duduk di dalam majelis ilmu, insyaallah mati kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita memulai kajian kita dengan tahsinul Fatihah. Silahkan Quran kita dibuka suratul Fatihah. Ya. Yang ibu sudah dapat suratul Fatihah? Sudah. Yang bapak silahkan. Ya, mohon maaf suara saya masih capek, masih serak. Kita awali dengan ta'awudz sama-sama. Mohon perlindungan kepada Allah agar Allah menguatkan kita punya dua kaki. Allah lindungi kita pada saat kita berhadapan dengan syaitan, terutama pada saat kita membaca Al-Quran. Umumnya pada saat kita sedang menjalani kehidupan kita, hari-hari kita, kegiatan kita. Karena setan terus menerus, gak pernah henti-hentinya. Dia gak pernah resign, ngaso, bentaran untuk gak ngegoda kita, gak pernah. Setan terus menerus. Ntar dia berhenti sendiri kapan? Kalau dia datang hari kiamat. Karena begitu requestnya setan kepada Allah, minta dipanjangin usia, kerjaannya cuma satu, ngecoh kita mulu. Kita baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ghairil maghdub. Diulang yang ibu coba ya. 1 2 3. Ya.
Kemudian kita masuk kepada makro bacaan kita. Makro bacaan kita yaitu masih pada surah Al-Baqarah ayat yang keberapa? 90. Ya. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghya. Itu bunyi pangkal ayat ke-90 surah Al-Baqarah. Sudah dapat? Jamaah yang Bapak sudah? Biasa saya baca dulu ya, 2-3 kali pengulangan. Bapak, Ibu dengar, simak, pasang kuping. Nanti saya berikan juga kesempatan kepada para jamaah untuk mengikuti dan membaca ini ayat, ini surah. Namun catatannya, paling tidak jadikan bacaan yang saya berikan contoh ini sebagai acuan para jamaah untuk membacanya nanti pada gilirannya. Ayat 90 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghya. Sekali lagi. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghya. Bi'sa masyad. Shin, apapun huruf hijaiyah kalau sudah disukunkan atau dimatikan, lebih terasa dia punya makhraj dan juga sifat hurufnya. Contoh seperti shin di sini. Huruf shin di sini jelas bi'sa mash, tafashi. Shiddah fil fam. Bi'sa mash. Jadi jangan tertukar dengan sin, jangan tertukar dengan huruf shad, jangan juga yang terlafazkan dari lidah kita yaitu surah apa? Huruf a. Jangan. Bi'sa mashtarau, tarau, layannya hati-hati. Tarau, ra dulu kita baca secara fathah, a, ra. Baru waw. Tarau bihi anfusakum. Nun mati bertemu dengan huruf fa. Kita baca dengan hukum ikhfa. Prosesnya 2-3 ketukan paling tidak. Anfusahum ayyakfuru ayyak. Nun mati bertemu dengan huruf ya, yaitu idgham bigunnah. Ya. Pada proses idghamnya, memasukkannya, perhatikan gunnah. Kalau sudah gunnah, nggak boleh buru-buru, nggak boleh cepat-cepat. 2-3 ketukan paling tidak. Ayyak. Nah, ada huruf kaf yang kita berikan hamasnya. Apa? Hamas. Ak. Ada itunya tuh. Ayyak furu bima anzalau. Boleh kita baca 4 harokat, 6 harokat pada jaiz munfasil. Bima 2 harokat juga boleh. Untuk menyeragamkan cukup 2 harokat. Ya, hemat juga nafas. Sebab ini cukup panjang nih potongan ayat yang kita baca. Bima anzalal, nun mati bertemu dengan huruf zai, ikhfa lagi, nggak boleh buru-buru. Berapa titik udah tuh? Ya, anzalallahu,
Taghlidz lafzil jalalah, taghlidz lafzil jalalah, menebalkan lafzul jalalah. Kita baca anzalallah, nggak ada nyempil, menyelusup huruf waw di situ nggak ada. Anzalallah nggak ada. Anzalallah. Baghya kita wakafkan di situ. Ya, kita sukunkan di situ. Sukun aridhi. Tarik nafas dalam-dalam. Ayo gabung jamaah yang bapak dan juga yang ibu. 1, 2, 3. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum yakfuru bima anzalallahu baghya. Coba jamaah yang ibu. 1, 2, 3. Bukan tarau, tarau. Nah, kalau ra kan ra tuh, kita bacanya huruf ra. Kalau di transliterasi bahasa Indonesianya ro, bukan ra. Iya. Bi'sa mashtarau, salah. Bi'sa mashtarau, tarau. Biar sedikit aja. Barangkali yang nggak sensitif kupingnya, biasa tarau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang sekali lagi yang ibu. Ayo, 1, 2, 3. Panjangkan. Bihi anfusahum. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Itu jamaah yang ibu. Bagus. Sekarang jamaah yang bapak yuk. 1, 2, 3. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum yakfuru bima anzalallahu baghya. Sekali lagi diulang. 1, 2, 3. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru. Diulang dari ayyakfuru. 1, 2, 3. Ayyakfuru bima anzalallahu baghyan. Ya. Baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Baghyan ay, kenapa dibaca baghyan ay? Karena izhar. Izhar huruf ya yang ada fathah tainnya atau tanwinnya bertemu dengan hamzah, ya. Baghyan ai, idgham bi gunnah, jangan buru-buru, 2 sampai 3 ketukan, tahan di situ. Ayyunazzilallahu min fadl. Saya nggak nyontoin dengan baca yang buru-buru, enggak. Oleh karenanya saya harapkan bacaan jamaah juga nggak buru-buru. Min fadlihi. Begitu juga saya nggak mencontohkan huruf dhad yang dipantulkan. Min fadlihi, enggak. Min fadlihi ala may. Tuh. May. Setiap idgham bi gunnah, setiap gunnah proses ikhfa. Iqlab, idgham mimi, idgham mutamathilain. Ditahan tuh.
ya. Ala man yasha'u min ibadi yasha'. 4 sampai 5 harakat wajib muttasil. Kita coba sama-sama. Ayo jamaah yang bapak dan ibu gabung. 1 2 3. Nah, nggak barengan sampainya. Coba jamaah yang bapak ya. 1 2 3. Baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Ya. Sampai nggak napas nih? Coba yang ibu, ya. Doain yo berkah Al-Quran yang kita baca, mudah-mudahan ya segala keluh kesah kita, penyakit kita yang ada di sekitar dada, paru-paru, rongga pernapasan kita, mudah-mudahan Allah sembuhin. Amin ya rabbal. Tarik napas dalam-dalam bu. Yuk, baghyan ayyunazzilallah. 1 2 3. Selanjutnya faba'u bighadabin ala ghadab. Faba'u bighadabin ala ghadab. 1 2 3. Faba'u bighadabin ala ghadab. Berapa panjang tuh? Ba-nya berapa panjang? Faba'u berapa? 4 sampai 5 wajib muttasil. Ya. Coba yang ibu 1 2 3. Sekali lagi coba. Ayo 1 2 3. Tahu nggak tadi kenapa diulang? Alhamdulillah ngerti kesalahannya. Ada orang yang nggak paham bahwa dia salah atau keliru sehingga nggak ada upaya untuk ngebenahin. Beruntung orang yang dia punya kesalahan kemudian dia tahu kalau itu kesalahan, kemudian ada upaya untuk ngebenahin. Ada orang yang betah dalam kejahiliahannya, dari dulu salah nggak mau juga bangkit untuk ngebenahin karena nggak ada ilmunya. Pertama ilmunya nggak ada, kedua juga nggak ada hasrat mau bener. Nah ini yang bahaya. Coba yang bapak yuk 1 2 3. Ya sama sama yang ibu tadi nih. Ayo ulang yang bapak 1 2 3. Faba'u bighadabin ala ghadab. Ayo ulang sekali lagi yang bapak 1 2 3. Faba'u bighadabin ala ghadab. Ya, alhamdulillah. Walil kafirina 'adzabun muhin. Walil kafirina 'adzabun muhin. Sama-sama. 1 2 3. Walil kafirina 'adzabun
Silakan yang mau coba. Sekarang sendiri-sendiri. Tadi kan udah berame-rame. Sekarang sendiri-sendiri. Ya. Ya. Baru iya cukup. Tadi anfusahum ay ya izhar tu ya, izhar. Selanjutnya bagian dari bagian, silakan. Bagus. Cuma bagian. Coba sekali lagi. Bagian. Bagian aja. Nah, cukup. Bagian ay yunazzilallah. Sekarang faba'u. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Muhin. Ya. Kembali lagi bisa masyarau. Satu lagi. Yang ibu dipersiapkan. Bisa masyarau bihi anfusahum ayyakfuru bima Baghya, bukan baghya, baghya. Sekali lagi. Bisa masyarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghya. Ya, baghya, baghya. Baghyan ay yunazzilallah. Silakan. Baghyan fadlihi, jangan dipantulkan dodnya. Fadlihi. Ya, alhamdulillah. Faba'u. Selanjutnya silakan. Walil kafirina, tutup, silakan. Siapkan kelompok yang ibu. Walil kafirina azabun muhin. Iya, alhamdulillah. Jamaah yang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa masyarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu
Ya, alhamdulillah. Baghyan ay yunazzilallah. Man yasha, man yasha. Ya, faba'u. Faba'u bi ghadab. Ghadab. Walil. Cukup? Masih ada lagi kelompok yang baru? Yang ibu? Ya. Ya. Ayyakfuru. Ya, baghyan ay yunazzilallahu. Faba'u. Ya. Sadaqallah sama-sama. Sadaqallahul azim. Fatihah li muallif hadzal kitab al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Silakan dibaca terjemah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual diri mereka dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Begitu ya. Hari demi hari Allah Subhanahu wa taala semakin memperlihatkan kepada orang yang hidup di akhir zaman tentang perbuatan dan juga tindakan orang-orang Yahudi. Orang-orang yang menyimpang daripada ajaran agama Allah, menampik apa yang telah dijanjikan oleh dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia membangkang, semakin dia melawan, semakin pula Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan siksa yang begitu menghinakan. Azab muhin. Azab yang menghinakan. Udah azabnya enggak enak, sakit, perih, pedih, getir,
mahin, menghinakan pula. Nah, di ayat 90 suratul Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan. Alangkah buruknya perilaku dan tindakan orang-orang Yahudi. Dia menjual dirinya hal yang baik ditukar dengan hal yang buruk. Bodoh. Kalau ada pilihan kepada kita nih, ada pilihan mau jalan yang baik apa jalan yang buruk, pasti yang kita ambil jalan yang baik. Ini kita kan hari-hari, bukan hari malah setiap detik Allah selalu memberikan pilihan yang banyak, ya. Bahkan bukan cuma 2 pilihan, tapi pilihan yang banyak. Contoh, jelang 5:30 atau udah masuk 5:30, 5 menit sebelum maghrib Allah kan lagi bukain tuh pampang jalan banyak, pilihan yang ngambrak kalau orang Betawi bilang, nggak 1, nggak 2 bahkan. Menjelang maghrib yang lo pengen perbuat apa? Seumpama belum nonton TV malah ambil remote lo nyalain TV. Jelang maghrib tuh lo malah nonton. Jelang maghrib misalkan tetangga yang lain udah pada siap-siap sebet langkahnya, udah pakai kain sarung, udah pakai kokonya, udah pakai pecinya, tapi lo malah justru ambil motor jalan. Mau kemana? Bukan jalan yang diridhoin lagi sama Allah. Dia mau kumpul sama teman-temannya karaokean seumpama jelang maghrib. Tapi ada orang-orang yang ketika udah menjelang maghrib justru dia pergunakan, dia punya waktu untuk siap-siap menjawab panggilan Allah. Tar muazin datang, dia bersuara aja hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Dia datengin deh tuh masjid, dia datengin deh musholanya. Dia udah ambil wudhu di rumahnya atau belum ambil wudhu di rumahnya, dia buru-buru ke toilet masjid, dia ambil wudhu di masjid, dia sholat sunnah dulu. Itu pilihan, bukan hari-hari kita. Tiap kali kita ngembusin nafas, tiap kali Allah Subhanahu wa ta'ala pampang untuk jalan raya kehidupan kita. Mau ngambil yang baik, yang lebih baik, yang terbaik, atau yang paling baik. Sama kayak perilakunya orang Yahudi. Udah dikasih nilai kebaikan malah justru ditukar dengan nilai keburukan. Lihat di ayat ke-89 Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa itu? Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dulu dia menanti, menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman, karena di Taurat udah juga disebutkan oleh Allah akan datang Nabi akhir zaman. Ternyata begitu benar dia dapati Allah utus Nabi dan Rasul akhir zaman, penutup untuk Nabi dan para Rasul Allah bukan bagian dari kalangan mereka, bukan dari Bani Israel, tapi dari bangsa Arab. Padahal di awalnya udah bilang nanti di depan musuhnya, kalau misalkan datang Muhammad, datang atau yang namanya Ahmad, karena disebutkannya adalah dengan nama Ahmad, nanti dia akan memperkuat kekuatan kami dan kami akan perangi kalian, kalian akan kalah. Kata orang-orang Quraisy bilang, orang-orang musyrik bilang, begitu datang Muhammad bukan justru dia manut di bawah perintahnya baginda Rasul, tapi dia nggak ngakuin bahkan kenabian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya sepele, cuma gara-gara nggak diutus Nabi dan Rasul akhir zaman dari kalangan mereka, cuma gara-gara itu doang. Makanya disebutnya di ayat 90 baghyan, cuma rasa dengkinya itu doang, bencinya doang.
Karena sebelum-sebelumnya Bani Israel banyak melahirkan Nabi dan juga Rasul Allah. Ternyata paling bontot nih Nabi akhir zaman bukan dari Bani Israel, tapi dari bangsa Arab. La haula wala quwata illa billah. Makanya ini bi'sa mashtaraw bihi anfusahum, sangat buruk, alangkah buruk, jelek mereka punya perangai. Hal yang baik ditukar dengan hal yang buruk. Dengan cara apa? Dia mengkufuri bima anzalallah, dari apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dengan diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya karena Allah kalau udah ngutus Nabi dan Rasulnya itu udah hak prerogatifnya Allah, kewenangan penuh Allah, nggak bisa kita minta request gitu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang-orang Yahudi. Orang Bani Israel kepengennya dari kalangan mereka, enggak. Allah memberikan kurnia kepada siapapun hambanya yang Allah kehendaki. Kita kepengennya hidup nih bergelimang harta, tapi ternyata kita hidup berkecukupan. Ya udah, Allah yang udah punya putusan, Allah yang udah punya garisan, udah itu takdirnya Allah untuk setiap kita. Warda bima qasamallahu takun aghnan nas. Ridholah kalian atas apa yang telah Allah bagi paruh untuk kehidupanmu, niscaya kau seperti orang yang paling kaya di antara manusia yang lain. Idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawaun. Kalau ente punya rasa qanaah, apa qanaah? Merasa cukup. Lawan katanya apa? Tomak, rakus, serakah, maruk. Apa lagi itu? Itu deh kurang lebih. Kalau ente punya sifat qanaah, maka ente dengan para raja-raja dunia slating, setara. Kenapa? Yang membuat kita merasa puas itu adalah diri kita. Makanya konsep hidup, kalau kita pengen ngelihat ke atas, lihatlah soal perkara ibadah. Lihatnya benar ke atas. Hebat banget tuh Pak Haji, jam segini 5:30 dia udah di masjid. Ntar juga dia yang nyalain kaset, ntar juga dia yang azan, ntar dia yang qomat deh. Kalau untuk ngelihat perkara yang ibadah, lihatnya ke atas silahkan, jangan ngeliat ke bawah. Ah ngapain gue siap-siap, dia aja belum siap-siap, padahal dia ustadz, padahal dia udah haji, dia aja belum siap-siap, masa iya gue udah duluan? Jangan ya. Kalau mau ngelihat ke bawah silahkan, perkara apa? Dunia baru boleh, biar apa? Terpicu rasa syukur kita. Alhamdulillah gue punya motor, nggak perlu mobil, yang penting kemana juga sampai. Justru pakai motor enak, selap-selip lebih cepat ya Pak. Seperti contoh yang sering saya sampaikan, yang punya motor dia bersyukur, tapi yang punya sepeda lebih bersyukur lagi. Alhamdulillah gue masih punya sepeda ya, 2 roda tapi masih gue genjot. Yang satu 2 roda tapi didorong, kalau nggak ditarik. Gerobak, kata yang punya gerobak, alhamdulillah masih punya gerobak. Gue masukin kopi, teh, minum-minuman, gue ngedorong, ada orang pesan, gue bikinin, dapat keuntungan. Kata yang punya gerobak, alhamdulillah, daripada gue punya saudara nggak punya gerobak, kemana-mana pakai kakinya aja napak. Kata yang punya 2 kaki, alhamdulillah, saudara gue kena diabetes, 1 diamputasi. Kata yang punya 1, alhamdulillah masih ada 1. Ada yang tabrakan, 2-duanya hilang kakinya. Kata yang 2-duanya hilang, alhamdulillah masih hidup, masih bisa nyembah Allah. Alhamdulillah. Oh dia, ya syukur deh pokoknya deh. Ya, Allah kehendaki kepada siapapun hambanya yang ingin diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena atas dasar dia punya perilaku yang demikian, orang Yahudi ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Faba'u bi ghadabin 'ala ghadab. Kemurkaan di atas kemurkaan. Cuma gara-gara dengki, lagi-lagi.
Sebabnya karena dia benci. Kenapa Allah utus Nabi terakhir, Rasul yang akhir dari kalangan bangsa Arab, bukan bangsa dia. Tiba-tiba si Muhammad datang, yang anak keturunannya lihat dari ke atas terus ketemu emang Ismail. Emang uyut gue juga, Ismail anaknya Ibrahim. Sedangkan Yahudi dari Yahuda anaknya Yakub. Yakub anaknya siapa? Dilihat lagi sampai ke Ishak. Ishak anaknya siapa? Anaknya Ibrahim. Dia nggak ngeliat ke sana. Orang kalau dibenci, nilai kebenaran yang ada di hati saudaranya tetap salah. Bu, kalau benci, ngelihat orang yang benar pasti salah. Benci bisa ngalahin semua nilai kebaikan yang pernah dilakukan, meskipun untuk kita sendiri pasti kita bilang nggak bener juga dia kemarin nolong gue. Lo udah ditolong, nggak ada rasa syukur karena memang benci, bisa menghabiskan semua nilai kebaikan. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al hasadu yakulul hasanat kama yakulun narul hataba. Sifat rasa dengki itu, iri, akan melalap habis, menyirnakan, melenyapkan, memusnahkan semua nilai kebaikan yang pernah dilakukan oleh si pelakunya, si pemilik rasa dengki. Secepat geliat api si jago merah yang melahap kayu yang kering. La haula wala quwata, itu yang disebut namanya dengki. Bahaya banget. Ini penyakit batin yang gak kalah penting bahayanya nih. Dengan rasa sombong, ya, dengan ujub, dengan sum'ah, dengan takabur. La haula wala quwata. Ada nggak hasad yang baik? Ada nggak benci? Dengki yang dikatakan Rasul bagus, boleh silakan dengki, boleh. Ada nggak kira-kira? Ada. Apa kira-kira? La hasada fil itnatain. Tidak ada rasa hasad melainkan dua perkara. Kepada siapa? Boleh nih hasad, boleh iri kita. Nih irinya iri yang positif, irinya iri yang bagus. Kepada siapa kita boleh iri? Kepada rojulun, kepada seseorang yang Allah berikan nilai harta yang banyak, kemudian disalurkannya kepada lumbung-lumbung akhiratnya. Dia bantu ajaran agama Allah dengan hartanya. Silahkan iri ame tetangga kita yang dermawan, dia punya harta benda, punya sedikit uang, menang proyeknya, kirim setengahnya ke masjid, kirim seperempatnya untuk siapa? Janda, jompo, yatim, orang-orang yang nggak mampu. Tetangganya yang hampir aja dikulikin panggil, bang renten sini. Bu, kenapa panggil renten? Saya butuh uang. Untuk apa? Modal dagang. Jangan. Butuhnya berapa? 15 juta. Emang ada bapak 15 juta? Insya Allah ada. Nih, pinjemin. Uangnya ada, harta bendanya banyak, dermawan dikasih juga sama Allah. Nilai kebaikan disebar di lingkungan masyarakatnya. Punya telapak tangan bukan genggam, tapi begini, nggak boleh ngepel gitu, begini. Ada sedikit harta bagi, nggak usah banyak-banyak, yang penting satu RW dapat. Insya dikasih deh. Pengen gue kayak orang itu tuh, si Pak Haji itu tuh, punya duit sedikit, dikit-dikit manggil orang masuk ke rumahnya, ntar pulang aja semua orang tuh dibikin girang hatinya. Masing-masing keluar dari gerbang rumah Pak Haji itu, biar kata satu kepala 50.000 aja atau 20.000 aja, seneng orang. Udah ngaji juga, dapat juga uang, ada juga teng-tengan yang didongdong. Wa ilaha illallah. Silahkan yang kayak begitu iri, boleh. Itu kata Nabi, ya, riwayatnya Muslim. Yang kedua, rajulun, seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemahiran dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian dia baca Al-Qur'an ana al-laili wa atrafan nahar.
Tuh Quran dibaca siang malam, pagi sore, nggak kenal waktu, dibaca aja Al-Quran. Rumahnya setiap sudutnya adem, bukan karena air condition, bukan karena AC, tapi apa? Bacaan Quran yang senantiasa disenandungkan oleh bukan hanya seorang bapak atau kepala rumah tangga. Maknya baca, bapaknya baca, mak bapak baca, insya Allah anak-anak juga ngikut baca. Iya Ustaz, tapi nanti tunggu Ramadan. Enggak tunggu Ramadan yang kayak begini. Justru Ramadan adalah bukan nilai untuk kita belajar di 11 bulan biar kita terapin, bukan. Ramadan justru pembiasaannya, pembelajarannya di 11 bulan. Tuh, ajangnya nanti yuk main banyak-banyakan baru di bulan Ramadan. Jadi salah, kebalik tuh, ya. Kita biasain baca Al-Quran di bulan Ramadan, kita berlatihnya di bulan Ramadan supaya terbiasa di 11 bulan mendatang. Enggak, 11 bulan mendatang justru pembiasaannya. Nanti olimpiadenya justru di Ramadan. Kalau mau ngebiasainnya di Ramadan cuma 1 bulan, bandingin dengan pembiasaan yang di 11 bulan. Justru pembiasaan bukan di Ramadan. Ramadan itu waktu perlombaannya, waktu kita pengen naik podium 1, 2, 3, ngangkat piala apa enggak. Makanya trainingnya 11 bulan. Insya Allah. Saya jujur aja, jujur. Ada di antara kita di sini nih, gang rumah saya. Kadang-kadang kalau pulang subuh, pulang maghrib, pulang habis sholat 5 waktu berjamaah, ada sih punya tetangga tuh di jalan sini nih, gang Haji Abdurrahman. Nggak kenal waktu dia, baca Quran terus. Orangnya ada di sini. Saya tahu benar, saya tahu persis. Sampai kadang-kadang kalau dengar suaranya dia baca Quran, sementara itu hari saya belum nyentuh Al-Quran, ada 1 ayat yang belum saya baca, saya ngerasa disentil sama itu bapak. Lo ngajar bisa lo ngajarin orang bisa, nuntun orang ngaji bisa, cuman lo masih kalah sama gue soal banyaknya waktu yang digunakan untuk baca Quran. Tapi itu bagus, centilan kayak begitu tertasja saya, termotivasi. Itu tersinggung yang positif jadinya. Alhamdulillah, sama kayak saya ngantri lagi ngurus samsat begitu juga. Antrian di belakang saya 2 orang kalau nggak salah, kok kayak ada orang kayak suara lebah begitu. Saya ngelihat di belakang saya sambil ngantri begini, berdiri begini, baca Quran. Iri sama dia, wajib malah justru supaya apa? Terpicu kita. Nggak ada tempat yang di situ nggak ada bacaan Al-Qurannya. Kalau kepengen menjadi ahlullah, keluarganya Allah. Siapa dia keluarganya Allah? Orang yang setiap hari menggelorakan Al-Quran di buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap yang kita baca itu nanti yang akan menentukan di mana tingkat dan derajat kita di syurga. Semakin banyak kita baca Quran, semakin naik tingkatan kita, level kita, peringkat kita. Semakin kita jauh tertinggal, yakin, karena sebab semakin banyak juga kita ninggalin mushaf Quran, lembaran-lembaran Quran. La haula wala quwata. Awas, benci nggak boleh. Yang diperbolehkan, dianjurkan, diperintahkan oleh Allah, silahkan iri tanpa menghilangkan kemuliaan yang ada di saudara kita. Irinya adalah soal harta yang banyak, kemudian kita salurkan di jalan Allah. Dengan orang yang banyak baca Al-Quran, mahir dia baca Al-Quran, dia senandungkan itu ayat Quran paginya, siangnya, petangnya, malam, sampai datang subuh lagi. Mudah-mudahan kita masuk di 2 golongan ini, amin ya Rabbal. Ini serem juga nih bahasa Allah nih. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Kemurkaan di atas kemurkaan. Kehinaan Allah berselimutkan kehinaan Allah. Sama kayak orang yang mengandung tuh, wahnan ala wahnin. Apa artinya? Derita di atas derita, Masya Allah. Kalau ibu hamil, wahnan ala wahnin, setiap penderitaan yang dirasain oleh perempuan akan berlipat ganda dia punya pahala bagi orang yang hamil.
Dan pada saat bersalin tuh hahu-hahunya jangan sangke nggak ada pahala tuh buat yang ibu-ibu. Makanya orang-orang hebat tuh siapa? Perempuan. Nggak akan lahir raja-raja hebat, pemimpin-pemimpin dunia kalau nggak keluar dari rahimnya perempuan. Betul? Betul? Sama, ibu juga nggak bakalan bisa lahir kalau nggak ada bapak. Aci udah seri. Alhamdulillah, nggak ada lagi cerita Maryam di dunia ini selain Maryam binti Imran. Ya, kalau ada lagi perempuan lahir, maaf, bersalin, ngandung, terus nggak ketahuan lagi bapaknya, udah, itu mah ada yang calak-colek tuh, meskipun nggak tahu siapa bapaknya, saking banyak yang nyolek barangkali. Na'udzubillah min dzalik. Ya, nah ini bukan derita di atas derita seperti hamilnya, bersalinnya perempuan yang dapat pahala dari Allah, tapi ini kemurkaan. Tapi ini kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kembali ditegaskan di akhir penutup ayat 90, walil kafirina adzabum muhin. Secara enggak langsung Allah katakan, mereka orang-orang Bani Israel, orang Yahudi adalah orang-orang yang ingkar terhadap apa yang aku datangkan kepada mereka. Qur'annya disempalkan, Rasulnya Nabi Muhammad cuma karena bukan dari bangsa mereka, dari bangsa Yahudi, akhirnya mereka juga nggak anggap apa yang mereka tahu, mereka nggak memberikan penjelasan daripada Al-Quran, padahal mereka faham. La haula wala quwata. Baca Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang baik, dan Allah jauhkan kita dari sifat-sifatnya orang Yahudi. Kadang-kadang kita baca suratul Fatihah kayak kemarin saya sampaikan tuh, dua arah kita baca suratul Fatihah di dalam sholat kita, tapi ternyata yang kita sering kali tahu, bahkan itu yang kita alamin terus, kita baca suratul Fatihah dalam sholat seolah-olah kita sendiri yang baca. Pujian kita nggak berbalas dari Allah, salah. Pengagungan kita kepada Allah berbalas dari Allah dengan komentarnya Allah. Allah kasih tanggapan kepada kita. Jadi kita berdoa semoga kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dari perilaku orang Yahudi. Kenapa? Karena yang kita baca dalam suratul Fatihah itu adalah ghairil maghdub. Bukan kami minta jalan mereka orang-orang Yahudi, itu maksudnya. Tapi kadang-kadang setiap hari kita masih suka bergaya orang Yahudi. Ketika berjanji, ingkar. Itu orang Yahudi kan? Ya. Menjadikan Allah punya tandingan. Itu orang Yahudi itu. La haula wala quwata. Makanya yang benar ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah jalan yang lurus, yaitu jalan dinul Islam. Karena Islamlah nanti yang akan memberikan naungan kepada kita. Ibadah kita insya Allah, kita kepengennya semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua ibadah potensinya cuma dua, qabul warad, diterima atau ditolak, dilepahin sama Allah. Modal kita cuma satu, jangan sampai nanti kita pulang ke pangkuan Allah kita lepas iman, jangan sampai. Karena Rasul yang udah menjamin, setiap yang mengatakan la ilaha illallah, dia yang punya iman kepada Allah, dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam syurga. Makanya di akhir zaman kita jaga, kita rawat, kita benar-benar taruh di laci kita yang paling aman, kunci rapat-rapat nilai keimanan kita. Sebab nanti di akhir zaman, kata Rasul, ada orang yang punya keimanan gampang terlepas dari rahang mulutnya seperti mudahnya anak panah yang terlepas dari busurnya. Bes aja hilang. Syahadatainnya batal, nilai tauhidnya hilang, lenyap secara tiba-tiba. Akhir zaman tuh. La haula wala quwata. Dalil yang sering kita tahu, paginya masih sujud, malamnya udah membenci Islam. Malamnya masih zikir, besok pagi udah ngomel soal speaker masjid. Kita ngeri yang kayak begitu. La haula wala quwata. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan setiap kita dijaga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah kita dirawat oleh Allah. Taufik kita selalu disupport oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca Al-Fatihah untuk yang lagi sakit.
Saya punya keponakan dari istri juga lagi dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Penyakit yang cukup berat, ya, bagian dari jenis autoimun, peradangan di otak. Sampai sejauh ini masih diobservasi, ya. Saya minta doa untuk Ananda Syakila Maharani binti Hidayatullah. Innallaha ta'ala yashfi mardaha yashfi mardaha yashfi mardaha wa yashfi mardal muslimina amma. Sebut saudara kita yang lagi sakit juga. Mohon kepada Allah. Allah yang berikan ujian, Allah pula nanti yang akan mengurai masalah kita. Allah yang memberikan penyakit, ya berarti resepnya ada di Allah. Kita tebus resepnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada orang-orang yang kita cinta yang saat ini sedang diuji coba oleh Allah berupa penyakit. Abu Yakih Muhammad Syed Ali bin Haji Muhammad Ali Yasin, Hajah Nur Rahman bin Haji Amir Hamzah. Hasan Faufair bin Muhammad bin Fatih. Qala Syekh أن الله تعالى يشفي مرضانا ومرضاهم يشفي مرضانا ومرضاهم يشفي مرضانا ومرضاهم شفاء عاجلا ولا يغادر سقما ولا ألما ظاهرا وباطنا. Juga jamaah aktif kita Bapak Rodadi, siapa lagi ya Pak RW, siapa lagi, ada lagi, hah? Haji Nafi, siapa lagi yang ibu-ibu, bantu saya ingat sebutin. Yashfi mardaha yashfi mardana wa mardahum شفاء عاجلا ولا يغادر سقما ولا ألما ظاهرا وباطنا بجاه سيدنا محمد ولد عدنان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilayna 'inda hajatina ilaih. Barang-barang baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli. Rabbighfirli. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. يا الله بها يا الله بحسن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kalimatul haqq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma dhakkirna minhuma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.